lagi di Apaan Sini TV. Wih. Gila, masih sama gua tentunya dan balik lagi bareng orang Imo Indonesia. Nama lu siapa, Jon? Underscore Vidi Bule. Enggak. Underscore Vidi Bule apa Vidi underscore Bule? Vidi underscore Bule. Di akunnya sendiri lupa anjir. Jangan lupa di follow abis itu unfollow. Gimana kabar, Jon? Enggak. Oh, lagi nggak sehat doyan ya. Seperti lagi sakit dia. Kita doakan agar kita doakan saja semoga cepat die. Ya, balik lagi Jon, gua kalau udah ngundang lu ke sini pasti kita bakal nge-review tato-tato anak band yang ada di seluruh dunia ini. Kecuali di Indonesia. Kecuali Indonesia gue tekankan. Sebab Indonesia itu baper Jon. Kita udah tidak usah bahas. Jadi balik lagi Jon, gue kali ini mau ngebahas sosok band yang agak toku, agak legend. Legend. Nah, ya agak-agak band-band abang-abangan ya kan. Iya, gue tahu ini band. Ya, sosoknya juga udah banyak banget yang request sampai gue tampung ya. Nanti kita bahas sedikit lah info-info tentang dia yang sedikit udah religius sekarang ini gitu kan. Ya sesuai dengan judul thumbnail yang udah kalian lihat ya Jon ya. Jadi hari ini gua bakal nge-review tatonya Brian Head Welch from Korn. Ini berat nih Korn, Pak. Legend, Pak. Enggak, gue nggak perlu komen. Gila, ini mah udah nggak perlu komen. Kalau lu memang musisi, lu bohong aja nggak tahu band Korn. Gitu ya Jon ya. Sejauh apa, Pak, lu tahu tentang Korn, Pak? Setahu gua, ini gua SD deh, Pak. Iya ya? Enggak, maksudnya lu pertama kali denger Korn tuh kapan, Jon? SD gua tuh. Gila sih. Dia tuh punya mix identik sendiri vokalis. Iya, mic-nya mic cewek. Si Jonathan Davis itu mic-nya mic cewek dan dibuat sama Paul Bort. Itu karyanya Paul Bort. Gila sih, keren banget sih. Ya, itu kita bahas nanti. Kita bahas bandnya nanti jadi bakalan kita bahas ini dulu nih. Kita bahas tatonya Brian Head. Kita sebut aja Head, soalnya susah namanya kan. Jadi dia kalau di Korn dipanggilnya Head gitu kan. Oke, ya kepala gitu kan. Kepala, pundak, lutut, kaki. Goblok ya. Goblok tolol banget gitu. Oke, kita bahas dari lengan kanan atasnya si Head. Ini acara sebenarnya nggak harus resmi. Iya, udah santai-santai aja di sini mah gitu. Jadi berhubung temanya religi, Pak, kita bahas lengan kanannya dulu ya, yang di atas. Jadi ada temanya cross atau salib. Wih, keren nih. Tapi mainnya coloring, Pak. Udah gitu banyak. Oh, ada suara pesawat dulu lewat iklan. Jadi balik lagi gambar. Oh, lewat dia mah ya. Udah gitu ada cahayanya warna orange. Salibnya keri, Pe. Ada kayak mahkota durinya. Di atas batu, bener gak sih, Pe? Oke. Ngeri sih gue bilang. Ngeri. Tapi lu suka gak sih maksudnya tema-tema religi? Dia hampir rata-rata tema-temanya tuh religi gitu, Pe. Keren, Pe ya? Iya, gue demen nightmare religius terus kayak berbau satanik. Soalnya gambar-gambar susah semua nih si bego nih, requestnya pinteran dia gitu. Tapi suka ya. Oke, next. Soalnya tatonya banyak, Pe. Kita main cepet aja ya. Capek. Kita ke lengan kanan bawahnya si Head. Jadi di sininya si Head ada tulisannya. Oh, kita lihat yang belakangnya dulu. Jadi yang di lengan belakangnya itu ada gambar mata, Pe. Sama kayak gue ya. Sama kayak si Bule juga. Dia di sini juga gambar mata. Jadi mata yang menangis, Pe. Iya kan? Cry. Udah gitu di bawahnya sininya dia ada tulisannya East West. East West adalah albumnya Korn. Bener kan? Albumnya Korn East West itu. Mungkin albumnya berarti banget buat si Brian Head ini ya. Mungkin sampai ditulis East West gitu, Pe. Dan main backgroundnya tuh background awan oriental yang gue bilang cuman main hitam doang, Pe. Yoi. Ini kalau bahas band-band rock antusias banget nih orang ini. Ngeri ya. Oke, next. Next. Kita ke lengan kirinya Brian Head ya kan.
Jadi di lengan kirinya itu ada gambar. Oh, kita lihat yang dari atasnya dulu ya. Dari lengan atasnya ada gambar Jesus Christ. Wih, keren Yesusnya ya. Keren, Pak. Yeah. Oh iya, sinarnya. Jadi kayak negara Brazil tuh gak? Itu baru gue pengen ngomong bener nih. Negara yang patung di Brazil itu. Iya, patung di Brazil gitu. Sama kayak gitu cahayanya. Di Sao Paulo. Iya, di Sao Paulo bener. Cahayanya main-main black angry gitu kan. Yesusnya lagi. Iya, Yesusnya. Udah gitu di bawahnya tuh ada kayak ayat, Pak. Di bawahnya kakinya Yesusnya tuh. Ayat-ayat cinta. Iya, ayat. Krik krik krik. Backsoundnya krik krik krik. Gitu. Udah gitu kalau yang di depannya sininya ada gambar baby angel. Baby angel. Ya udah gitu di bawahnya kayak ada lettering dan ayat lagi. Gua nggak tahu tulisannya apa. Ayat cinta. Ya ada bisa menjelaskan, tulis di kolom komentar gitu kan. Terus udah gitu kita beralih ke tangan sebelah sininya di punggung tangan kirinya. Jadi ada 777. 777. Nah itu kayaknya tanggal akhir ya? Iya, udah gitu depannya ada bendera Israel. Emang orang Israel berarti? Yahudi dia. Oh iya, Yahudi ya, bener juga. Pesawat lewat lagi. Mendaratnya di Israel. Dikit lagi bahasa Israel. Mampus dituntut orang Israel nih, bego nih, parah nih lu. Udah gitu udah lewat. Udah gitu di nadinya dia. Itu balik lagi ada kayak apa ya? Ayat. Dia serba ayat gitu, Pak ya? Iya, ayat-ayat gitu kan, ayat-ayat cinta dari Tuhan nih, gitu ngeri kan. Ya gitu. Udah ada pokoknya. Udah gitu masih di lengan kirinya, Pe. Soalnya lengan kirinya kita bahas langsung. Soalnya banyak dan lama. Bego ya. Ini rokok lu mati apa gimana? Enggak gua. Oh, udah enggak. Udah gitu di depannya sini ada gambarnya albumnya Korn. Ya. Album Korn yang banyak wajah. Gua lupa nama albumnya apa itu. Di sininya dia, pokoknya kalian bisa lihat, dan ada di gitarnya dia juga. That's right. Sama kan kayak gitarnya. Gitarnya dua lu gitu. Iya double, satu aja susah kan. Udah gitu doi pakainya 7 string. Gue susah menjabarkan masalahnya, ini legend banget John. Susah gue nggak bisa komen kalau buat nge-review tatonya seorang Brian Head Welch ya gitu kan. Oke, next kita ke lengan lettering yang ada di kedua lengan bawahnya kiri dan kanannya dia. Kita bahas yang di kirinya dulu dah. Yang di kirinya ada tulisannya Father. Father, ayah. Ya, ayah. Udah gitu di atasnya sininya ada tulisannya Adoni. Nah, yang di sebelah kirinya kalian bisa lihat itu udah diisi, Pak. Adoni itu apa ya? Kayak nggak tahu ya. Mungkin kalau ada bisa menjelaskan tulis di kolom komentar ya. Gue kurang tahu. Adoni. Udah gitu di sininya kayak ada ayat lagi di tengah-tengahnya Adoni itu. Iya. Benar, hampir lurusan gini, Pak. Jadi dia bikin tulisan itu dulu baru ditiban Adoni ini. Iya, tuh diturup O-nya itu. Ini kan yang ini belum di cover nih. Ini udah nih. Ini udah dikasih di warnanya. Dan kalau nggak salah di dalam tulisannya Adoninya itu, dia itu dalamnya itu diisi sama bukan ayat, Pak. Jadi kayak gambar-gambar kayak ada kupu-kupu, ada kayak lily water itu sama fansnya Korn yang gue tahu, yang gue baca itu sama fansnya Korn dibikinin. Jadi kayak gue ngefans sama lu nih, Brian Head, ke tempat gue, ke studio tato gue, udah gitu tato artis cewek, dia yang bikin di sininya. Yang isi ininya ini juga belum kelar, masih ada 2 lagi kan tuh yang di atasnya kalian bisa lihat ya. Mungkin kalau sekarang udah kelar gue nggak tahu gitu kan. Udah gitu yang di lettering sebelah kanannya ada tulisannya Abba. Udah gitu banyak kayak apa namanya sih lettering gitunya, Pak ya. Celtic sorry gue bilang Celtic di antara letteringnya itu, Pak. Keren banget sih gue bilang sih. Sebenarnya simpel sih, Pak. Tulisan gitu doang sih. Gitu. Ntar kalau balik minum obat ya, Pak ya. Iya. Aku ngeri. Kayaknya harus di opname gitu kan. Tapi lu suka lettering seperti ini? Kurang ya. Ya udah. Terlalu gimana ya? Kurang ya. Terlalu kayak sayang ke kulit aja. Maksudnya kalau memang lu mau lettering dikit-dikit aja, nggak usah harus terlalu sebanyak ini gitu kan, Pak. Benar. Oke, next. Kita ke punggung, tangan, dan jarinya Brian Head. Kita punggung tangannya dulu. Jadi ada gambarnya. Elegan banget ini, Mas. Iya, ada gambarnya kayu kayak kebakar gitu, Pak. Iya, kayak korek api. Kayak korek api ya, korek api disilang gitu, Pak. Dan keluar apinya gitu. Udah gitu di kiri kanannya tuh ada kayak love. Ada tulisan enggak di punggung tangannya dulu, Pak. Di punggung tangan kiri kanannya kayak balik lagi, gue nggak tahu ayat-ayat apa gitu kan. Karena ya gue muslim, gue nggak tahu kayak gitu. Jadi ada kayak mat ayat 9:43 ya gitu mungkin ya, Pak ya. Terus udah gitu kalau yang di jarinya yang sebelah kanan
ada tulisannya Jesus tapi kebalik. Jesus ya. Harusnya begini ngelihatnya. Jadi kalau begini nggak kelihatan, dia harus begini. Jesus. Udah di sininya tulisannya love. Udah gitu di bawahnya ada tulisannya rest dibalik lagi. Yang ininya soul. Soul. Rest soul. Cinta Jesus beristirahat, soul jiwanya beristirahat ya kan? Soul rest beristirahat. Ya gitulah pokoknya lah. Aneh sih. Jadi lu harus begini, Pe, biar bisa lihat. Kalau yang kanan. Ini tapi biru ya, ini apinya. Apinya biru, Pe. Ini belum jadi ini kayaknya. Ini belum jadi, yang ini udah tuh, yang kirinya udah, yang kanannya belum jadi. Tapi oke menurut lu, menurut gua oke lah dari segi warna. Soalnya si Head ini putih banget orangnya. Ini susah warna. Iyalah. Orange itu susah. Makanya, oke next, kita ke rusuk and dada kanannya Brian Head. Jadi kita bahas dulu ya yang ada di rusuk kanannya ya. Jadi ada lettering, Pak. Ada lettering. Tulisannya apa ini? Pram 40 ayat 2. Udah gitu bawahnya ada lettering-letteringnya juga. Udah gitu di bawahnya kalian bisa lihat ada wanita yang sedang menangis darah. Keren itu. Sumpah keren banget, Pak. Di dada sebelah sininya. Kayak lagunya My Chemical Romance. Ya? Iya, di albumnya My Chemical Romance benar. Iya, di Helena itu ada. Ini kayak gini nih. Lagi menangis darah, sorry. Iya. Gila keren banget, Pak. Sumpah keren banget. Gue rasa belum jadi, Pak. Keren masih itu. sketsa-sketsa doang. Ini keren asli nih. Tipis banget ya. Ini keren ini. Oke next, kita ke area perutnya Brian Head. Jadi, Tentara. Soldier for Christ. Soldier for Peace. Freedom, kedamaian. Jadi dia nyari tentara untuk Kristus. Sang juru selamat dia. Ya kan dia tentaranya lagi ngedirin tentara salib. Bukan Israel itu Kristiani gitu. Kristiani, tentara Kristiani, Soldier for Christ. Jadi tentara buat si juru selamat dia gitu. Freedom. Wah, keren sini, Pak. Keren. Wah, gila sih ini gue nggak banyak komen lah untuk tatonya Brian Head kali ini lah. Ini keren ini. Ini keren sumpah. Keren. Kayu pasaknya tuh nyata banget, Cok. Udah gitu tentara-tentaranya tuh kepikiran gitu. Maksudnya lu bikin konsep kayak gitu di perut lu nyambung ke dada. Keren ini. Wow. Keren ya. Sumpah ya. Keren. Oke, next. Kita ke area lehernya Brian Head ya. Kita lihat di leher kanannya dulu. Ada tulisannya Matthew. Matthew itu ayat, Pak. Matthew ayat berapa lah itu gua kurang jelas. 11:28 kayak gitu-gitulah. Udah gitu kiri kanan sama Matthew. Kiri kanan sama ayatnya sama. Gitu. Oh, enggak, beda ayatnya beda. Yang ini 11:28, yang kirinya itu 6:19. Udah gitu di tengah tenggorokannya tulisannya Mesias. Wih, ngeri John. Sang Mesias, sang juru selamat, anjir. Udah gitu di leher bawah sininya yang kanan ada gambarnya Jesus Christ. Iya kan? Udah gitu yang sebelah kirinya ada angels. Wah, ngeri. Udah gitu dia di tulang ininya, Pak. Tulang kering sininya ada tulisannya head to Christ. Oh, dia menuju ke Kristus. Iya. Dia emang udah religi banget, Pak. Dia kan masyarakat di sekolah pendeta ya? Iya dulu. Iya dulu kan pernah ya. Nah, kayak di kalau Islam pesantren. Pesantren bener. Nanti kita bahas ya kan. Oke, next. Pesawat lewat lagi. Banyak pesawat, Pak. Dekat bandara sih. Iya. Oke, next. Kita ke jari kirinya Brian Head. Jadi di jari kirinya ada gambarnya salib tapi dari bintang, Pak. Bintang. Bener gak sih? Iya benar. Kepikiran anjir di sini lu. Ini salib, Pak. Iya, gue tahu kan tadi gue bilang salib. Ini salib gini nih. Iya, plus gitu. Ini orang religi banget, Pak. Kepikiran anjir seorang gitaris metal lo, gila lo. Wow. Geledek. Kita nyebut gitaris metal, doi disaut pakai efek geledek. Iya. Oke, next. Kita ke area mata kiri dan kanannya Brian Head. Kita lihat di mata kanannya dulu ya. Ada gambarnya salib dan air mata. Ini biasanya kalau bikin air mata gini bunuh dua orang ini kayaknya. Iya ya. Si siapa? Kemarin Ronnie Rage juga bikin kan air mata. Soalnya dia dulu tuh emang terkenal chaos ini zaman mudanya, suka narkoba, suka ya hal-hal yang nggak bener lah pokoknya si Brian Head ini. Terus udah gitu yang di mata kelopak dalamnya gue nggak tahu tulisannya apa, mungkin kalau ada yang bisa menjabarkan tulis di kolom komentar. Itu kayak bahasa Ibrani, Pak. Iya, bahasa Ibrani lama gitu. Pokoknya bahasa Yunani gitu. Enggak, Ibrani bahasa zaman Jesus Christ gitu. Iya. Bukan Yunani dong. Ya, gambar kayak gitu. Tapi di sini lu nggak kepikiran, di kelopak mata, rasanya kayak apa gitu orang. Ya, makanya justru. Udah gitu
di mata sebelah kirinya ada tangan nada. Iya. Ya, ada tengah-tengah nada karena doi seorang musisi. Gitu kan. Oke, next. Last ya. Ada di kaki kanan Brian Head. Jadi yang gue baca gini, Pe. Jadi dia tuh waktu pas keluar dari Korn, dia memutuskan buat solo karir. Ngebentuklah album ini, Save Me From Myself. Gitu, nama bandnya Head, nama dia sendiri, dan dia di sini nyanyi sambil ngegitar. Nah, yang gue tahu ya, dia bikin cover albumnya dia itu di kaki sebelah kanannya dia ini, gitu. Keren tapi Pak. Iya makanya real banget. Jadi bener-bener Head, tato on tato. Keren ini. Ya kan di gambar tatonya Head aja kan Head pakai ini. Oke. Banyak banget iklannya coy, sorry ya ibaratnya kalau agak sedikit banyak iklannya gitu kan. Wah keren sih, gue nggak bisa berkata-kata untuk tato dia yang ini, Pe. Gue juga sih. Iya kan. Overall dari semua tato Brian Head Welch yang udah kita review, lu paling suka yang mana, John? Tadi. Gue udah tahu dia larinya mau kemana. Keren nih, gila. Kenapa lu bisa suka banget sama tato yang di kaki kanannya, Pe? Nightmare-nya dapet ya. Oke. Ini diri dia nih. Oke, diri dia nangis. Nah, minta ditolongin sama Angel kayak gini. Terus real-realnya tuh sama. Iya. Gila, sama gak? 1:1. Ya, karena realis. 90/75. Iyalah, oke lah ya. Benar. Dapat, Pak. Lu coba bandingin. Ini kan detail-detail susah ini. Iya, dia juga bikin sama. Dapat. Nilai rate, nilai 10 sampai 100 lu kasih nilai berapa? 100 lah, gila ini mah. Ini gila Pak, susah ini. Boleh, baru di episode ini setelah sekian lama gua ngonten sama dia ngasih 100 ke Brian Head. Ini dia juga lu tukang kata. Gila sih. Lu bandingin. Dia dapat gak dia? Dapat. Soalnya gue udah pernah ngeliat videonya tato artisnya ini lagi natoin Brian Head di YouTube, dan emang tato artisnya ini tato artis terkenal di Amerika, dia datengin ke dia gitu kan. Dan dia memang pertama curhat dulu, dia pengen bikin gini, akhirnya direalisasikan dibikin di kakinya ini pakai tema albumnya Head ini, dan memang poinnya itu keren banget. Di perbandingannya untuk 1:1 itu dapat banget kalau buat realis. Ini masalah satu di kulit kita sama di ngeprint gitu. Beda. Sama di lukisan. Betul, bener. Ini di kulit gitu. Bahkan kalau kalian bisa lihat tato yang di tangannya itu ngejomplang jauh banget, Pak, kualitasnya. Ini dapat banget kalau yang di kakinya itu kualitasnya gitu, kalau gue bilang sih. Gitu. Jadi nilai 100. Kalau gue nggak yang ini, John. Gue setuju sih, tapi gue takut sama dia ya gitu ya. Gue boleh 2 kali ya, boleh 2 ya. Gue juga 2 ah. Ya udah, gue dulu. Jadi gue yang pertama, banyak yang pertama gue suka yang ini. Gue suka yang ini. Untuk pesawat ini gak tahu diri anjir gitu kan. Tembaknya kan pakai tentara tadi. Iya. Krik. Jadi kalau yang pertama, kalau untuk yang ini, Pe, gue kasih nilai, gue nggak 100. Soalnya gue tuh kalau realis coloring pasti gue kasih nilai 100. Ini realis, Pak. Maksudnya, tapi nggak coloring. Enggak coloring. Kalau gue enggak. Air matanya enggak full. Tapi bagi gue tato yang paling terbaik menurut gue masih Craig Mabbitt. Gue nggak bisa move on dari gambarnya Craig Mabbitt yang realis itu. Ya, gue kasih nilai 95. Kalau Craig Mabbitt gue kasih nilai mungkin 100, ini 95. Gue kasih nilai beda dikit lah. Betty. Beda dikit. Tapi memang dapat detail-detail susahnya. Seorang gue memandang dari segi artnya tatonya, gue bilang memang ngeri banget sih Pak ini gitu. Sama kalau yang kedua, gue suka, ya udah pasti lo tau lah, gue suka yang di perutnya. Yang kata tentara salib gitu. Kalau ini baru gue kasih nilai 100. Detailnya nih kayak. Kalau ini baru gue kasih nilai 100 nih, John. Masalahnya yang pertama, kita bahas dari pasaknya dulu ya. Pasak itu tipis banget dan real banget. Jadi seorang tentara bener-bener ngediriin pasak salib buat seorang juru selamatnya dia. Makanya ditulis di bawahnya Soldier for Christ. Udah gitu bawahnya kata-kata yang paling dibutuhkan di dunia ini, freedom. Kedamaian. Dan banyak bercak-bercak darah dari peperangan tentara ini. Ini gue bilang sempurna banget konsepnya, dan gue yakin ini belum kelar, Pak. Jadi ini aja udah gue kasih nilai 100. Soalnya menurut gue tato di bawah perut itu sakitnya luar biasa. Yang pertama. Udah gitu dia ngasih temanya ini di luar logika gue sebagai seorang tato artis gitu, maksudnya. Di Indonesia jarang, Pak, maksudnya ngasih tema-tema aneh begini menurut gue gitu kan. Iya. Lo yang mana selain yang tadi? Sama yang Nightmare, yang tadi, yang air mata itu. Oh ya. Nah, kenapa gue milih ini? Oke. Satu, ini kan sama foto nih. Loh, dapat, Pak.
tipis-tipisnya. Itu. Nah, suka yang ini. Hidungnya, dari hidung itu paling susah kan, benar? Rate nilai 10 sampai 100 suka nilai berapa? 85 lah. 85. Oke, berarti ya. Oke. Karena gue tahu dia tuh apapun yang berbau. Hari ini kita banyak iklan ya. Jadi apapun dia itu yang temanya ada sedikit darah, dia pasti suka. Tapi nggak semua. Tapi ini memang keren. Memang keren. Tapi ya kayak boleh lah. Yang albumnya My Chemical Romance. Iya benar. Itu keren itu asli. Oke, berarti ini nilai berapa? 85. Kalau yang tadi 100. 100 gila itu mah susah. Itu paling susah pak. Gitu. Detail tatonya dia, lo dibikin kesamain ke dia. Gitu. Iya bener sih. Ke kulit. Iya bener juga sih. Oke dah, kelar. Kita bahas sedikit tentang Korn nih, gitu kan. Sejauh apa Pe lu tau tentang Korn Pe yang lu tahu? Gua tau dah. Gua bisa komen. Gak bisa komen ya gitu. Terus Korn udah datang ke Indonesia berapa kali sih? Dua apa 3 ya? Sering banget ya. 2 kali apa sekali gue lupa sih gitu. Soalnya jarang pihak promotor ngedatengin dia, soalnya mahal Pe yang pertama. Melani Subono waktu itu. Iya betul. Melani Subono ya, ada Subono lah bapaknya yang Java Musikindo. Ini sama. Soalnya teman gue waktu itu juga nonton dan dia cerita ke gue emang aksinya Korn keren banget gitu kan. Gila. Soalnya si Brian Head itu keluar masuk kan di Korn. Pertama dia keluar, udah gitu dia masuk lagi karena dia katanya terpanggil sama Jesus Christ Pak. Nanti kalau mau beritanya kita lihat di musik. Jangan di sini. Jangan di sini. Lu kalau mau berita tentang Brian Head lengkapnya kayak gimana, kenapa dia bisa keluar dari Korn terus bisa masuk lagi karena bisikan religi dari seorang Jesus Christ, komen di bawah buat musik ya Pak ya. Ya mungkin segini aja dulu kali Pak ya. Terakhir dah. Mungkin lo ada pesan dan kesan buat para fansnya Korn yang ada di Indonesia Pak sebelum gue tutup nih. Apa ya, gue nggak bisa komen kalau Korn ya. Pokoknya yang terbaik aja dan harap dia datang lagi ke Korn. Kan ini timnya lengkap nih, kecuali drummernya biasanya yang keluar. Toko yang demen kayak gini, bukan anak-anak muda. Iya sih, kalau gue sih demen musiknya aja, musiknya soalnya keren gitu kan. Ya mungkin segini aja Pak ya, jangan lupa di like, comment, subscribe gitu kan biar channelnya berkembang. Tulis di kolom komentar kalau misalnya ada lu mau request apa aja Pak. Gue belibet gue pokoknya sama dia pokoknya. Banyak iklan pesawat soalnya tadi gue bingung pokoknya. See you in the next video. Bye bye.